Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah semesta alam. Dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Selawat dan salam tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, keluarganya dan semua sahabatnya. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya akan memberikan informasi, bukan kajian. Nanti kajian itu ada bagiannya sendiri. Perlu kami sampaikan informasi karena merupakan tanggung jawab saya membawa amanah sebagai pengurus. Yang pertama adalah kami informasikan untuk para jamaah sekalian bahwa dalam kepengurusan ini sudah berjalan kurang lebih 100 hari lebih. Jadi sudah 4 bulan lebih, mungkin 20 hari ya. Ya, dengan 4 bulan ini tentunya saya juga minta maaf para jamaah sekalian. Mungkin ada beberapa hal yang sekiranya mengganggu atau terhambat dalam masuk masjid, mungkin parkir, mungkin yang lainnya secara melihatnya. Namun kami akan sampaikan kenapa terjadi suatu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama dengan yang lainnya. Semuanya itu adalah untuk menuju pelayanan para jamaah, untuk melaksanakan ibadah itu bisa tenang, aman. Mungkin juga belum bisa memenuhi apa yang dikehendaki oleh para jamaah. Namun saya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan. Yang pertama adalah sebentar lagi menjelang Ramadan, tentunya fokus kepada suatu kondisi, yaitu pandemi. Ini yang perlu dipahami karena banyak multitafsir dalil yang melaksanakan nanti bulan suci Ramadan ini. Tentunya pada tahun lalu kita tidak melakukan secara penuh, mungkin juga penuh. Hanya saya melihat saat itu hanya Idul Fitri yang dilakukan. Nah, ini perlu disemai kita bersama, perlu memahami bersama. Jadi bukan kok selera saya mengikuti suatu aturan yang telah kita sepakati bersama untuk kita lakukan, ya semua demi jamaah, bukan demi kepentingan saya pribadi, tidak ada sama sekali. Karena ini amanah, juga saya mendengarkan apa masukan-masukan dari jamaah sekalian. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak ketahui terus memberikan suatu penafsiran. Kita harapkan langsung saja kepada saya yang tambah 12. Ya. Langsung saja kepada saya untuk disampaikan. Jangan sampai ada sesuatu, ya istilahnya itu tidak perlu kita merasani lah. Saya terima, terbuka. Yang pertama adalah saya infokan
yaitu tentang penyelenggaraan ibadah sholat. Dalam sholat Ramadan itu kan ada sholat taraweh. Sholat taraweh dilakukan selesai sholat isya, sehingga kami putuskan bersama kita membuat soft, yang mana softnya itu tidak rapat. Kita sesuaikan, yang penting tidak bersinggungan. Saya membaca itu karena ada mau rapat, ada yang mau renggang, jadi saya ambil suatu jalan tengah, sehingga nanti 4 soft itu kami kasih tanda. Dengan tanda 4 soft itu, sehingga soft berikutnya akan mengikuti lurus, jadi tidak selang-seling. Demikian juga nanti yang ibu-ibu kita beri tanda 2 soft, sehingga soft belakangnya mengikuti lurusnya soft di depannya. Dalam ini lurus ke belakangnya, sampingnya tetap lurus softnya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu sholat. Saya perkirakan waktu sholat habis isya dengan isyaknya dengan ceramahnya, sholat tarawih mungkin kurang lebih 45 menit, ceramahnya 15 menit. Jelas itu dibatasi karena menghindari suatu penafsiran yang dikatakan berkerumun. Ini yang menjadi suatu komitmen jamaah al-ikhlas semuanya itu. Jadi kalau ada pertanyaan, adalah al-ikhlas menerapkan seperti itu, dan kita sama-sama memahaminya. Jangan sampai itu kan pengurus, itu karepnya Pak Muklisin. Tidak, saya mewadahi, mengakomodasi apa yang terbaca atau terdengar dari jamaah Masjid Al-Ikhlas itu. Tentunya kita menjadi tuan rumah, kita harapkan juga menjadi contoh yang lainnya, bahwa Al-Ikhlas telah menerapkan itu. Yang kedua adalah perkembangan ini menggembirakan. Sudah terbentuknya Remas atau Irmas, Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas. Kenapa ada Irmas ini? Adalah yang bisa meneruskan, yang menjadi saksi berikutnya untuk perkembangan ke depan. Jadi kalau yang tua-tua ini ya mati, cutel gitu lah, cutel. Ya adanya Remas ini alhamdulillah, dan sangat gembira saya. Nanti semaksimal mungkin ya kami siapkan dengan para yang tergabung dalam organisasi itu. Mungkin malah kita datangkan yang ahlinya bagaimana membentuk atau membina Irmas itu untuk kepentingan masa yang akan datang. Karena di tangan remaja itulah ke depan untuk menciarkan atau mendakwahkan agama kita. Mungkin dengan sumber dari Remas itu bisa jadi untuk kita disiapkan atau akan menjadi paling tidak jadi lurah, camat, bahkan mungkin gubernur dan presiden atau menteri. Itu harus ke depan seperti itu. Jangan yang lalu kita istilahnya itu terlena, bahwa dari sumber masjid itu tidak menyiapkan suatu kepimpinan. Sedangkan dicontohkan oleh Rasulullah itu juga berpikir, juga mendiskusikan, juga memimpin, juga sebagai imam, juga sebagai kepala negara, bahkan adalah panglima tentara. Nah itu harus kita ikuti, yaitu cara Rasulullah. Itu adanya suatu Remas. Yang selanjutnya adalah kami infokan juga bapak-bapak sekalian, bahwa selama ini 4 bulan ini
mungkin ada desas-desus dan sebagainya. Sampai detik ini kami belum menggunakan dana atau uang yang telah diserahkan saya berupa catatan dari pendahulu, yang artinya adalah supaya tidak simpang siur, saya belum 1 sen pun menggunakan, bahkan saya malah menambah untuk di bank itu. Kenapa saya belum menggunakan itu? Karena menurut saya semua itu ada posnya. Dan saya kemarin sudah ada yang menghadap untuk minta uangnya, yaitu tabungan umroh, karena dia sudah nabung mungkin kurang lebih yang dalam catatan itu ada 30 juta. Namun rekan saya cek itu, Bapak sekalian. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran yang selama ini saya menggunakan adalah mulai dari nol. Anak-anak supaya anak-anak jangan bicara sendiri. Jadi saya ulangi lagi, Bapak-bapak sudah ketahui, bukan saya mengatakan, saya sangat hati-hati karena uang itu sensitif bagi saya. Dan memang saya juga membutuhkan uang untuk suatu kegiatan-kegiatan ini. Kami selama ini saya masih memanage dengan belajar bagaimana November, Desember saya menggunakan itu, sehingga mulai Januari saya katakan saya mengetahui kemana arahnya untuk mencari suatu dana itu. Jadi kembali lagi bahwa jangan sampai ada suatu sakwa sangka bahwa saya belum menggunakan 1 sen pun, karena sudah ada pos-posnya, yaitu sudah ada daftarnya semua, sehingga saya juga tidak bisa menggunakan itu. Jadi masih utuh. Nah, nanti akan saya kembalikan kurang lebih yang untuk Ramadan, yang ada untuk yang lainnya itu ada daftarnya semua, sehingga saya tidak berani menggunakan itu karena sudah ada catatan-catatannya. Dalam arti bahwa uang itu ya tidak bisa akan saya gunakan. Demikian para jamaah sekalian. Nah, ada sumber dana yang sudah saya ikuti, yaitu namanya pertama itu DS. DS pernah saya sampaikan kemarin, dana sosial. Peruntukannya adalah kembali kepada yang diberikan suatu kegiatan beras dan untuk pemakaman. Itu pun juga kan masih juga ditanggulangi oleh dari masjid, yaitu dari infak. Ya. Dari situ ada juga yang mengatakan tidak boleh, tapi bagaimana saya mengolah itu sehingga hal itu bisa digunakan. Jadi supaya dipahami semua, saya terbuka saja. Yang kedua adalah ada dana yang atas nama yayasan, yaitu untuk yatim piatu. Saya juga akan minta kemana dan pertanggungjawaban bagaimana, karena seharusnya itu ditangani oleh Lajis, lembaga ambil zakat, sehingga bisa diambil seperti Baitul Mal itu, sehingga bisa tersalurkan dan tercatat mappingnya. Nah, ini juga akan kita bukan evaluasi, kita tinjau kembali kemana arahnya. Terus ada dana infak jamaah. Ini dana infak jamaah ini belum jalan ya? Sudah jalan kan, Mas? Belum. Tapi belangkonya itu ada, dan atas nama juga yayasan. Yang mana yayasan itu saya mempertanggungjawabkan, saya yang tanda tangan di situ masalahnya. Dunia juga mempertanggungjawabkan, akhirat juga dipertanggungjawabkan. Terus dana lagi tentang dana pembangunan sekolah. Nah, ini juga saya akan menanyakan bagaimana mekanismenya. Karena selama ini yang saya ketahui sekolah
masih juga saya ambilkan tidak dari infak sedekah, tapi beberapa masukan dari para ya seperti donatur lah, tapi levelnya kecil. Yang selanjutnya adalah mungkin bapak-bapak tahu semuanya kenapa saya bersihkan, sekarang sudah bersih sebelah sana. Itu semua tidak mengeluarkan dana sama sekali. Makanya saya koordinasi dengan Pemkot dan didukung. Dan minta doanya, mungkin juga akan memberikan donatur, silahkan. Untuk bikin nanti setelah ini akan dibikinkan taman, saya minta. Dan lampu-lampu penerangan mungkin saya minta tambahan, yang penerangan yang bisa menerangi halaman kita. Yaitu saya upayakan bagaimana bisa mendapatkan suatu kontribusi dari pemerintah, sehingga pemerintah juga memperhatikan kita. Kita kan di bawah pemerintah, juga bayar pajak apa itu bangunan, sekolah, juga pajak apa itu PBB, kita juga membayar pajak itu. Kecuali masjid tidak dikenakan suatu pajak atau distribusi. Selanjutnya mungkin bisa informasi ini kami sampaikan supaya saya juga prosedur untuk Remas nanti akan mengenangani parkir pada waktu kegiatan Jumat ya, dan parkir pada waktu kegiatan hari-hari akbar atau pengajian akbar, sehingga jangan sampai digunakan oleh parkir-parkir yang sifatnya liar lah, sehingga masuk ke sini. Niatnya itu infak dan tidak ditentukan besarnya, seikhlasnya, bukan ditentukan sekian, tidak. Jadi nanti akan insya Allah akan ditangani Remas, supaya bapak-bapak juga mengetahui di lingkungan sini, mungkin sampai sekitar Jalan Tanjung Sadari yang dekat dengan masjid ini, dan minta dukungannya bila mana ada sesuatu. Oh, itu memang kegiatan Remas, kegiatan masjid, dan semua akan dipertanggungjawabkan dan tercatat hasilnya itu. Juga nanti diumumkan, karena kalau nggak diumumkan mesti banyak pertanyaan. Wong diumumkan saja masih ditanya-tanya. Dan berikutnya adalah tentang kondisi masjid kita itu, yaitu belum tertutupnya kubah yang bagian dalam. Yang kedua adalah masih adanya bocor. Memang kemarin sudah saya datangkan ahli atap, namun ya kembali lagi kepada suatu dana sangat besar sekali, sehingga bukan saya batalkan, saya tunda dulu, saya pending. Bila mana nanti ada dana, ada yang menginfakkan atau melakukan sesuatu, ya kita kerjakan. Ya, ukuran masjid ini karena luasnya kurang lebih berapa meter persegi gitu, dihitung kurang lebih 60 juta. Itu pun rencana saya minta kalau diganti bertahap berapa, kalau hanya ditembel itu berapa, sehingga tahu pentahapannya. Jadi tetap saya hitung, saya survei supaya tahu kondisi dan sebagainya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah got yang mengelilingi masjid ini. Itu pernah mungkin saya sampaikan, karena got itu tidak normal, kadang-kadang apa itu ngecembeng gitu ya, tergenang gitu. Itu pengaruh pada konstruksi, sehingga memudahkan untuk ambles gitu ya.
karena bawahnya kan lumpur ya. Itu yang saya waspadai. Tentunya membutuhkan waktu dan rencana juga itu sebetulnya prioritas, yaitu drainasenya. Karena memelihara maintenance masjid itu lebih mahal dibanding dengan membangun. Membangun juga mahal, tapi maintenance itu lebih mahal kalau nggak terawat. Dan sementara ini untuk perawatan dari lantai masih bisa berjalan ya, masih bisa berjalan dan terjaga. Itu yang perlu informasi yang perlu saya sampaikan. Nah, bagaimana sekolahan? Penyakitnya itu bangunan sudah tua dan memang nggak ada anggarannya. Sampai detik ini yang saya katakan nggak ada anggarannya. Dan kemarin juga begitu, untuk pengakuan hukum setiap 5 tahun itu harus diperbarui seperti ke akta notaris. Alhamdulillah ternyata saya temukan IMB-nya itu ada. Ada ya Mas Atta ya? Jadi IMB-nya itu ada. Jadi nggak perlu kita ngajukan IMB itu ya duit lagi. Jadi IMB sudah ada. Habis waktunya. 45 menit. Oke. Nah, itu informasi Bapak-bapak sekalian, para jamaah. Mungkin ada masukan, saya berikan suatu kesempatan. Soalnya untuk koreksi juga mungkin saya melaksanakan itu bukan untuk kepentingan saya. Saya menyiapkan ke depan, bahwa depan itu nanti tinggal melanjutkan, tidak mengulang lagi. Yang belum adalah terlaksana itu tempat wudu, minta doanya, mudah-mudahan juga doa itu ada donatur yang mau menyanggupi membangun itu. Mungkin belum waktunya, mungkin saatnya nanti mungkin ada ya. Dan jangan sampai saya ini kok bangunan kok dibongkari, bukan saya tidak senang, gak senang sama si fulan ini fulan, tidak ada. Karena itu juga untuk keindahan dari masjid itu sendiri. Jadi jangan sampai ada pemikiran yang tidak senang sih sama itu, tidak ada. Saya menyenangi adalah rumah Allah supaya jadi indah, supaya jamaah juga tenang, khusyuk ya, untuk melakukan ibadah itu. Memang tantangannya berat. Tantangannya adalah apa? Tantangannya itulah jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu selalu membisiki hal yang mengganggu untuk kebaikan. Itu tantangan. Ya, makanya saya tetap berusaha istiqomah untuk melakukan amanah ini. Mungkin itu Bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang masukan atau bertanya sehingga saya bisa lebih ada improvisasi. Monggo mau tanyakan. Bebas, jangan usah ragu-ragu apa, kritik boleh. Kok begini begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Kalau saya mengartikan begini, dana infak jamaah. Jadi jamaah itu memberikan kontribusi dan itu tercatat, terorganisir sehingga tahu siapa yang memberikan infak itu. Sehingga tersalurkan kemana salurannya, itu maksud saya. Pengertian saya seperti itu. Tapi itu belum terlaksana mungkin ya. Tapi itu ada belangko yang saya terima itu ada 4. DS, yatim, dana pembangunan sekolah, dana infak jamaah. Ya, Mas itu aja. Itu itu kecualinya nanti saya tanda tangani, saya kan bertanggung jawab. Nah, yang dulu bagaimana juga belum tahu. Nah, nanti untuk yang saya tanyakan lagi adalah kemana mengenai rumah zakat. Habis kemarin saya juga
belum pernah ketemu orangnya. Ya, dalam bagaimana mekanisme dalam suatu tanggung jawabnya juga saya nyari-nyari juga nggak ada yang memberi bagaimana mekanisme itu juga potensi sebetulnya. Ya, kalau saya ngatakan itu kewenangan rumah zakat itulah lazis. Nah, ini yang saya temui sehingga saat ini saya juga belum ada keterangan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tadi berkaitan dengan itu akan kembali lagi untuk Baitul Izzah karena yang sudah dulu masuk di sini, jadi mungkin akan kembali untuk menjalankan masalah haji dan umroh, ya, karena sudah pernah di sini. Mungkin ada lagi itu Pak keterangan saya tentang dana infak jamaah. Jadi infak jamaah itu jamaah menginfakkan atau donatur tetap yang untuk YMAI. Monggo yang lain. Yang lainnya jangan sembunyi, disampaikan aja. Udah. Mungkin bisa digunakan untuk parkiran Nah, atau pembangunan sekitar masjid Mampu dan sebagainya. ya. Baik Bapak-bapak sekalian, saya diskusikan untuk mewarnai masjid ini, saya terlalu menghormati masjid. Jadi tidak ada kendaraan motor atau sepeda atau becak itu yang parkir di pinggiran masjid. Itu dihindari, harus lepas, jangan sampai ditempel-tempeli itu di mana-mana seperti itu yang saya lihat. Untuk parkir nanti ke depan yang di sini ini adalah parkir khusus untuk yang berada di kantor YMAI atau tamu, jadi kita menghormati tamu-tamu di sana. Lainnya adalah parkir ada di halaman sana yang akan ditandai nanti bagaimana pengaturan belum dilakukan, hanya baru tanda saja motor dan mobil. Nah, dekat bendera kanan kiri itu nanti akan saya berikan parkir motor. Bahannya sudah ada, bahan bekas-bekas tenda itu masih ada. Sudah saya ukur dan saya sampaikan, hanya dealnya pemborong tadi per meternya minta, kalau orang lain enggak masjid per meter 100.000, tapi kalau masjid 60.000. Masih saya pending. Bahannya sudah ada, nanti kita kasih spandek. Jadi seng bukan tenda. Jadi satu berfungsi sebagai untuk motor, bisa untuk upacara para sekolah, dan juga bisa melalui bazar, bisa untuk stand. Jadi semua itu ada nilainya, ada maksudnya, tidak hanya fungsi untuk parkir saja. Bisa digunakan bangunan itu, bisa untuk parkir, bisa untuk upacara, bisa juga bila mana bazar, bisa untuk stand jualan. Jadi semua itu akan bermakna seperti itu. Itu yang saya lakukan. Nah, depan ini clear, bersih, kecuali mobil maupun motor yang khusus untuk kantor. Jadi untuk guru-guru apa itu ke sana, nggak ada yang ikut di sini. Jadi semua itu diatur untuk kenyamanan YMAI atau Al-Ikhlas. Itu Mas Tatas. Ya karena nggak ada maksudnya, tujuannya nanti akan saya sampaikan juga secara konkret. Program-program ini 5 tahun itu saya tuntaskan semua. Jadi itu berjalan 1 tahun selesai semua, ya sudah selesai. Tidak, istilah saya itu tidak program kagetan bangun tidur. Makanya saya lama meneliti ini untuk supaya nggak ada yang kelewatan dalam apa itu berpikir saya seperti itu. Dah.
Baik Bapak-bapak sekalian jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, itulah informasi sehingga tidak multitafsir istilah saya, sehingga tanyakan kepada saya bila mana ada sesuatu apapun yang menyangkut akhir kelas. Akhir kelas itu tidak ada masalah apa-apa, aman-aman saja. Ya, jadi akhir kelas tidak ada persoalan apa-apa. Bila mana ada persoalan, sampaikan kepada saya, dari narasumbernya akan saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.